Terima kasih Ibu Lomba sekalian, sudah jam 9 lebih 9, lebih 10, artinya kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya untuk kita bisa diskusi. Sebenarnya saya mau mendiskusikan tentang kasus yang viral gitu ya, tapi kaitannya juga tadi dengan pertama saya ingin bicara tentang ruh sebenarnya, tentang ruh ya. Dikatakan itu apa ya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qulir ruh ya, katakanlah bahwa ruh itu min amri rabbi, adalah perkara Rob, perkara dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tidaklah kalian itu diberikan ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Nah, berita yang viral sekarang itu kan tentang misalnya fenomena apa ya, tentang kerasukan misalnya gitu ya. Bener nggak sih kerasukan itu ada? Nah, kemudian gimana sih, bener nggak ruh atau roh itu sama ya dari ruh gitu ya? Di alam arwah berarti alamnya para ruh gitu ya. Jadi ruh itu ketika dia sudah terpisah dari, kemudian dia itu bisa ke, juga dia akan arwah penasaran misalnya gitu ya, atau mungkin ada mengatakan 7 hari itu masih di sekitar rumahnya gitu ya, masih di sekitarnya, atau mungkin sampai udah agak lama ada kekeh, setiap malam Jumat itu datang ke rumah keluarganya. Nah, gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik, termasuk juga dalam kajian filsafat ini tentang epistemologi, terutama itu adalah apakah ini selalu menjadi, kemarin saya sering diskusi di kampus itu ya, dengan salah satu dosen itu, apakah itu menjadi sumber kebenaran ya. Jadi seseorang yang kerasukan, kemudian dia menyebutkan tentang bukti-bukti kejahatan gitu ya. Nah, kemudian itu bisa nggak sih dijadikan kebenaran, dijadikan ukuran gitu ya, ya. Bisa nggak dijadikan, oh iya berarti benar tuh gitu ya. Atau mungkin sekarang tambah banyak lagi tuh kalau kita lihat di YouTube gitu ya. Nah, termasuk juga kajian tentang tentang korinnya berarti ya, kemudian juga tentang hal-hal yang sifatnya ya ada di masyarakat kita gitu ya, ada di masyarakat kita. Saya ya lahir generasi 80 90 itu kan sama seperti sekarang ya. Dulu itu paling penakut sekali tuh ya, horor itu paling penakut gitu ya. Tapi ya belajar kemudian, oh ternyata dalam Islam itu enggak seperti itu keyakinannya gitu ya, bahwa misalnya ketika orang itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, meninggal ya sudah, dia sudah alam barzah, alamnya itu sudah berbeda dengan alam kita. Nah, oke, kita kasih kesempatan dulu yang mau berdiskusi terkait dengan ilmu filsafatnya, filsafat Islamnya, kemudian juga tadi tentang ruh juga, tentang kehidupan, fenomena, dan lain sebagainya. Atau mungkin yang tadi yang menarik itu adalah tentang sebuah kebenaran, termasuk nanti boleh lihat, mungkin saya boleh sebutkan namanya ya, ada namanya itu Ustadz Hakim Bawazir ya, sangat terkenal dengan metode mediumisasi. Ini kayaknya pernah saya diskusikan juga ya, pernah saya diskusikan, ini menjadi menarik karena memang kalau itu ada Om Hao ya, memang jadi, maksudnya menjadi ini fenomena di sekitar kita, benar gitu ya. Oke, kita kasih kesempatan yang mau bertanya ataupun juga yang ditanya. Kita ada waktu sekitar 20 menit. Silakan. Terima kasih untuk Ibu Ira Zahra, ada Ibu Irmayanti, ada Ustadz Bayhaqi Ghazali, ada Ibu Ustazah Lina Herlina, ada Ibu Nur Komaria, ada Ibu Linda, ada Ibu Eha, Ustadz Alvin Kudratullah, ada Ibu Siti Nur Asia, ada Ustadz Arif Awaludin, Ustadz Asep Imam Syaiful Zaman, Ustadz Iqbal Nur Jamil, Ustadz Kulubul Khayat, Ustadz Rizky Juli Harsa, Ustadz Abdul Syakur, Ustadz Sulaiman, Ustadz Agus Nur Muhammad, ada Ustadz Dede Firdaus, ada Ustadz Muhammad Mahfud, dan Ustadz Puji Rahman Hakim. Ya, mudah-mudahan sekarang tadi suaranya kayak ya hujan, sekarang alhamdulillah sudah enggak hujan lagi. Terima kasih Ustadz Mahfud ya, nanti ada
Rekam absensinya yang belum isi boleh absen. Silakan, ada yang mau berkomentar atau kalau nggak nanti saya tanya. Ya, kita bisa diskusi, silakan. Monggo, mangga. Boleh di open mic langsung, kemudian boleh bertanya atau mungkin ditanya ya terkait dengan fenomena yang ada sekarang ini atau mungkin yang perlu kita didiskusikan. Nanti kalau dalam filsafat itu tentang teori emanasi, kemudian wahdatul wujud, kemudian tadi manunggaling kaulan kusi sebagainya, itu dalam kajian-kajian yang perlu kita paham. Kalau belum paham, ini ngomongin apa sih? Gitu ya, boleh tanya lah. Silakan, mangga. Kita mulai dari, atau suka ditanya nih biasanya nih ya. Kalau nggak ditanya ya kita tanya nih. Silakan, ada yang mau komentar dulu. Nah, biasanya siapa nih ya? Maksud Qulubul Hayat bisa on, ya, atau mungkin Puji Rahman Hakim. Sebelum Rahman Hakim lagi atau ini hal. Oke, setelah Mahfud silakannya nih, harus jangan bertanya ini ya, harusnya ditanya nih. Jangan bertanya ya. Iya, silakan Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Suaranya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Mohon izin Pak dosen dan para asatid dan asatidah terkait Bisa belum terdengar. Sebentar. Tes. Aman di kita aman. Suaranya? Sudah masuk Pak Dokter di Sudah yang Dede, lain apakah ada suaranya? Aman Pak Dokter? Ada suaranya Pak Dokter. Aman. Bagus. Lanjut. Aman Pak. Ustadz Mahfud. Ajengan. Ya, masuk. Dilanjut Pak Dokter. Udah ada suaranya? Bentar. Nah, kita yang ini B2 ini ya. B2-nya B2 ya. Silahkan coba, kayaknya khawatir suaranya nggak ini nih. Tes suaranya masuk Pak Dokter. Ada. Bagus di kita, bagus, cakep ini suaranya. Sepertinya di ini headsetnya Pak Dokter kayaknya. Bagus sih. Saya Dede, ada suaranya? Aman Pak Dokter, aman. Bagus. Di saya cukup bagus suaranya. Oke, coba tes lagi suaranya. Ya, tes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masih ada waktu. Waalaikumsalam. Ini yang B2 ya. Gimana ini jadi B2 kita mana nih? apa enggak? Lanjut ajengan, lanjut. Kadangu ku abi mah. Saya Mohon pakai gaya ini, sih. coba kita tes. Dokter nak. Tuh, udah dia yang jualan bakso tuh. Tukang bakso ngelewat ya. Aduh. Kayak salah Denis. Silakan Ustaz. Cocok nih hujan-hujan. Ada suaranya? Nama komentar nih. Aman. Dilanjut Aman ya? Pak Dokter ini.
Ustaz Dede suaranya ada? Aman Pak Dokter. Iya, tadi kayaknya enggak ini. Gimana nih kalau Ustaz Dede pendapatnya gimana nih tentang sebuah kebenaran nih? Silakan Ustaz Dede. Ya, Itu Lajeng jadi itu. Kiai Mahfud dulu, itu dia yang pertama. Iya bener nih. Silakan Ustaz Mahfud. Baik Pak Dokter, terkait filsafat, terkait ilmu filsafat ini adalah salah satu ilmu yang mungkin ilmu tua juga ya, ilmu tua, dan banyaklah figur-figur di dalam Islam seperti yang tadi disampaikan seperti Averroes, Al-Ghazali dan sebagainya Ya, betul. terkait keilmuan filsafat ini. Bahkan tadi kitab-kitabnya juga disebutkan seperti Tahafut Al-Falasifah, Tahafut dan sebagainya juga. Nah, di keilmuan filsafat ini mungkin hemat saya sebagai seseorang yang baru memahami ataupun bahkan baru belajar terkait ilmu filsafat, banyak pemahaman mungkin di luar sana terkait keilmuan filsafat itu lebih banyak ke penyelewengannya gitu, lebih banyak penyelewengannya daripada pemanfaatannya gitu. Mungkin di dalam penyampaian kita sebagai calon magister terhadap nanti kepada anak murid kita terkait keilmuan filsafat ini, cara ataupun metode penyampaian yang baik agar pemahaman anak-anak ataupun murid-murid kita itu lebih memahami terkait keilmuan filsafat yang baiknya itu seperti apa, itu yang pertama Pak Dokter. Nah, kemudian yang kedua terkait masih terkait ilmu filsafat juga. Memang seperti Aristo, Plato dan yang lainnya juga banyak pendapat-pendapat mereka terkait Islam terutama atau bahkan terkait agama itu kan sedikit rancu lah gitu. Hanya memang ketika filsafat ini disampaikan oleh Al-Ghazali ataupun Ibn Rushd tadi, mereka itu berpendapat bahwa ya memang ilmu filsafat itu memang tidak bisa dilepaskan dengan agama gitu. Maksudnya bagaimana cara kita menengahi terkait kedua pendapat ini, sedangkan memang rata-rata atau bahkan keilmuan filsafat bahkan yang sering kita baca atau kita dengar itu rata-rata sumbernya dari mereka gitu, dari Aristo ataupun dari Plato itu gitu. Sedangkan pemahaman kita terkait pemikiran filsafat yang memang harus kita setarakan dengan kehidupan beragama kita, terutama agama Islam, baiknya itu seperti apa begitu. Atur nuhun Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ustaz Mahfud, luar biasa ini ya. Ini dari ujung ke ujung ditanyakan ini ya. Tapi beliau sebenarnya udah tahu jawabannya sih ya. Jadi memang ketika kita bicara tentang ini ya perdebatan dan juga cukup tajam terkait dengan filsafat dengan agama gitu ya, karena memang keduanya itu memiliki irisan yang cukup kuat gitu ya, karena kedua-duanya itu bicara tentang eksistensi keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta ya, kemudian sampai juga kepada kenabian, sampai kepada kitab gitu ya. Itu kan urutan-urutannya tuh, termasuk juga terkait dengan semesta ya, tentang alam raya, dan yang paling penting juga adalah termasuk terkait dengan manusia itu sendiri. Nah, tentu saja ya berasal atau berawal dari keyakinan kita sebagai manusia ya, ada memang bagian-bagian dari syariat Islam itu yang memang harus dicerna panca indera dan juga rasio kita gitu ya. Tetapi ada ranah-ranah yang sifatnya itu ghaibiyah, yang kebenarannya itu hanya bisa dibenarkan atau hanya bisa diterna oleh agama atau oleh
wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memahami ya garis-garis antara kebenaran yang sifatnya tadi ilahiyah, keagamaan, ya tentu saja ini adalah hal-hal yang sifatnya itu ghaibiyah, ya sifatnya itu gaib, ya gaib itu memang tidak bisa lagi diterna oleh ilmu pengetahuan. Ya, bukan berarti yang mungkin bisa dicerna oleh pengetahuan. Misalnya kalau dulu bilang janin gitu ya, bayi yang ada dalam perut itu kan janin ya, gaib gitu, nggak kelihatan. Tapi sekarang dengan ilmu pengetahuan itu ya sudah bisa kelihatan tuh bayi yang ada di dalam janin, berarti sudah tidak gaib lagi gitu ya. Ada sesuatu yang gaib yang memang itu sudah mutlak ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keberadaan malaikat ya, tentang jin gitu ya, ruh dan lain sebagainya. Jadi ada bagian-bagian itu yang sifatnya itu sudah qat'i, kebenarannya adalah ilahiyah. Tapi ada juga bagian lain yang memang dia adalah ranahnya tadi amru dunia atau umur dunia. Dan itu adalah ranahnya ilmu pengetahuan. Maksudnya terkait dengan apa, hal-hal yang sifatnya itu muamalatu bainah. Ya, dari keyakinan kita ini ya, jadi keyakinan kita tentang ada ranah kebenaran sifatnya ilahiyah, tadi ada ilmiah dan juga ada yang alamiah. Nah, itulah nanti yang diajarkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita ya, bahwa kaitan misalnya dengan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rob, adalah pencipta, adalah penguasa, adalah pengatur, adalah pemilik, itu sudah jelas. Ya, terkait dengan zat nanti juga banyak kaidah-kaidah, misalnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya. Nah, mungkin dalam ranah ilmu atau keilmuan itu mungkin boleh gitu ya, tapi dalam ranah awam itu tentu ada batasan-batasannya yang harus disampaikan. Termasuk juga tadi kaitan dengan misalnya teori-teori tentang emanasi, ya tentang wahdatul wujud gitu ya. Nah, itu juga perlu dijelaskan dengan baik, sehingga tidak dengan baiknya bagaimana? Dengan baiknya tadi memahami hal-hal yang sifatnya sudah qat'i, ya, bahwasanya jelas ayatnya kan dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan makhluknya ya, sehingga kemudian ya berbeda, terpisah dengan makhluk khalik ya, beda dengan makhluk pencipta, dengan yang diciptakan itu pasti berbeda ya, walaupun ini juga ya pemikiran gitu ya, pikir. Jadi keyakinan itu kemudian yang kita ajarkan. Nah, makanya sebenarnya ilmu filsafat ini memang dia diajarkan itu bukan untuk SD, bukan untuk SMP, bukan untuk SMA, ya, bukan S1 juga sebenarnya hanya pengenalan saja, tapi pada level magister dan juga doktoral, artinya sudah memiliki pengalaman, ya pengalamannya itu, experience-nya itu adalah tentang kehidupan, ya memahami tentang cara berpikir, logikanya, rasionalnya, sehingga kemudian dia bisa memahami lebih dalam. Ya, jadi kalau untuk yang kelas level dasar menengah itu memang tidak diajarkan dan tidak rekomendasi, dan memang tidak ada mata pelajaran itu. Gitu ya, sedangkan yang ada itu nanti di S1 pun itu untuk pengantar, kemudian kalau untuk S2 itu lebih dalam. Ya, artinya ketika dia membaca ayat ya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tentang kebenaran dari agama, bagaimana kebenaran agama itu juga bisa dibuktikan pada bagian-bagian tertentu dengan kebenaran ilmiah gitu ya, tapi ada bagian yang tidak bisa dibuktikan. Ya, misalnya kemarin sempat ramai tentang film siksa kubur misalnya gitu. Jadi siksa kubur itu seperti apa, bisa nggak diilmiahkan gitu. Jadi itu yang kita pikirkan, kemudian kita timbang, kita kemudian ya bisa diambil kesimpulan gitu ya. Tentunya kesimpulan berdasarkan kepada ilmu yang kita miliki. Nah, seperti itu. Jadi mengajarkannya mulai dari keyakinan, kepercayaan kita secara umum, secara syar'i terkait dengan bagian-bagian dari agama Islam
sebagian masalah ghaibiyah itu dia tidak bisa diukur dengan rasional, ya, tetapi ada bagian juga yang sifatnya juga rasional dan memerlukan adanya logika dan juga penalaran. Ya, kalau untuk S1 tadi masih pengantar, untuk S2 tuh lebih mendalam. Oke, terima kasih untuk Ustadz Mahfud nih, luar biasa sekali. Silakan Ustadz Qulubul Khayat mau bertanya nih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya Pak Dokter saya minta izin untuk bertanya, Pak. Ya, boleh diizinkan. Tadi sudah dibahas tentang filsafat dan tadi juga saya dengar ada wujudul wujud. Untuk pertanyaannya, apakah ajaran Syekh Siti Jenar yang dia itu mengungkapkan manunggaling kawula Gusti itu ajaran itu apakah itu benar atau tidak, dan bagaimana tanggapan para ilmuwan atau filsafat? Karena saya pernah baca artikel itu sama halnya seperti Robiah Al-Adawiyah yang dia itu berpendapat bahwa mahabbah kawula Gusti yang artinya dia itu kecintaannya itu melebihi dirinya gitu, sehingga dia tidak mau kelihatan dirinya itu lebih baik di hadapan manusia. Terus yang selanjutnya di surat Al-Hadid itu Al-Hadid itu ada wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kalau kita ajarkan ke orang, apakah itu bisa bisa menyesatkan atau tidak? Sedangkan diartikan dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Untuk mengetahuinya, otomatis kan kita harus menggunakan akal sehat. Dalam artian logika, seperti Allah itu ada, tapi Allah itu ada di mana-mana. Itu untuk membuktikan itu kan dengan cara kita punya ikan, kita taruh di kolam. Kolam itu kolam yang airnya itu tidak jernih. Jadi di situ itu ada ikan, tapi nggak tahu di sebelah mana. Itu apakah mengajarkan ke orang seperti itu termasuk kita itu harus syahadat lagi itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Qulubul Khayat. Mantap nih pertanyaannya. Tapi mudah sih ya. Dalam artian begini. Artinya bahwa kita nyebutnya dengan religious experience ya. Jadi pengalaman keberagamaan. Pengalaman keberagamaan dan juga ide-ide keberagamaan. Keberagamaan itu maksudnya adalah pemahaman terhadap agama. Ya, ini nanti dalam konteks fikih biasanya ya fuqaha ya dengan madhabnya masing-masing gitu ya. Nah, berarti dalam konteks ini adalah ketika seseorang itu kemudian menyebutkan ya ide dan gagasannya terkait juga dengan religious experience-nya, pengalaman keberagamaannya. Nah, ini tentu saja harus diukur ya dengan ya atau ditotokkan ya atau dibandingkan, dikomparasikan dengan pendapat yang lainnya. Ya, dalam hal ini adalah ya tokoh-tokoh yang sepadan. Artinya bahwa ketika tadi misalnya Syekh Siti Jenar menyebutkan manunggaling kawula lan Gusti ya. Dalam konteks ini adalah bahwa pemahaman terkait dengan bahwasannya antara manusia
ya dengan Tuhan gitu ya, dengan Allah Subhanahu wa taala itu memang ada keterikatan. Tetapi kemudian di sana itu bukan dalam konteks fisik. Karena ada tadi wanafahna mir ruhina, ada ikatan ya yang kemudian makanya tadi muncul teori tentang emanasi ya, bahwa ya, maknanya alam semesta ini bahwa manusia itu juga adalah pancaran dari keesaan atau eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga ketika menyebutkan apakah ajaran dari Cecil Ujar itu benar atau tidak, ya kalau pendapat saya pribadi adalah dilihat dari konteks pemahaman dia, itu yang pertama. Nah, konteksnya adalah saya menyebutnya tadi dengan apa? Religious experience. Ya, sehingga kemudian religious experience ini dia tidak bisa kemudian dijelaskan ataupun juga disampaikan secara awam kepada masyarakat, karena dia ada makna-makna dan juga ada pengalaman keberagaman yang mungkin sifatnya itu sangat-sangat subjektif gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Ya, jadi lebih kepada religious experience ya. Nah, berarti kalau pendapat saya juga kekurangan itu adalah ketika disampaikan kepada masyarakat awam yang memahaminya itu mungkin belum sampai level ke sana, akhirnya interpretasinya itu jadi berubah gitu ya. Interpretasinya yang harusnya menjadi hakiki. Oh, misalnya, sertifikatnya itu berubah jadi cacing tanah misalnya gitu. Padahal bukan cacing tanah yang dimaksud, bukan cacing yang ada di tanah, tetapi mungkin memahami bahwa dirinya itu ya hina seperti cacing tanah gitu ya. Itu dan akan dimakan oleh tanah misalnya gitu ya. Atau mungkin akan kembali berasal dari tanah dan kembali menjadi tanah. Itu kan makna-makna yang sifatnya itu bukan hakiki tetapi majasi. Ya, nah termasuk juga yang berikutnya ketika wahuwa ma'akum aina ma kuntum gitu ya, itu konteksnya tentu saja ada dua cara memahami manhajut tafhim fil ayat wal ahadis au fin nusus. Jadi memahami tentang teks ya, makna kontekstual atau makna tekstual dulu, revivalis dengan yang kontekstual. Ketika kemudian kita memahami ayat ini dengan tekstual, maka kita akan menemukan ya udah berarti Allah itu ada di mana-mana gitu ya, ada di mana-mana. Tapi kemudian ketika memahaminya dengan kontekstual, maka yang dimaksud itu adalah ya atau mungkin kuasanya. Nah, seperti itu. Dan pemahaman seperti ini itu sudah dari dulu ya, dari dulu tidak ada dari itu sudah ada perdebatan itu. Ya, sudah perdebatan itu. Nah, tinggal ya kitanya sekarang berarti yang benar kayak gimana sih? Apakah Allah itu ada di mana-mana gitu ya? Ya bisa jadi orang berkeyakinan bahwa ya semua itu adalah emanasi, manifestasi pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian juga kata-kata aina makanu itu ya berarti tetap saja tidak secara global, tetapi ada batasannya. Ya ada batasnya, misalnya berarti, mohon maaf ya, misalnya berarti di tempat-tempat kotor, di kamar mandi, di WC, gitu ya, berarti ada dong. Enggak, tetap saja tidak secara global, tetapi di situ lebih konteks kepada keilmuan, kemudian ilmu, kemudian pancaran, kemudian juga kuasa, dan juga sifat ya. Nah, ini sangat panjang ya, sangat panjang. Kemudian yang ketiga terkait dengan misalnya kita mengatakan kita punya kolam, kemudian kita taruh ikan di situ, kemudian airnya itu istilahnya itu keruh. Kemudian ya di situ ada ikan, tapi kita nggak tahu di mana. Sama juga dengan kita melihat bahwa manusia itu atau kebenaran itu ya ada di mana-mana. Kebenaran itu ada di mana-mana. Ketika itu memang sebuah kebenaran, ya kita ambil. Ketika itu ada sebuah kebijaksanaan, ya berarti kita ambil. Nah, seperti itu ya. Sehingga kemudian ya dikatakan
kalau kita kemudian mendogma diri atau kita berargumen bahwa oh berarti ya Allah itu misalnya itu ada di segala tempat gitu ya, tapi segalanya itu juga tidak secara global, ada batasannya. Ya, ada batasan, tetapi kemudian kuasa, ilmu, pengawasan, saya lebih cenderung ke sana sebenarnya gitu, karena zatnya sendiri kan kita tadi ya kayaknya tidak berbicara wala tafakkaru fi dzatillah. Tetapi kemudian meyakini bahwasanya Allah itu mengawasi ya kita di mana saja kita berada. Saya rasa itu adalah interpretasi yang kita bisa gunakan. Sehingga kesimpulannya adalah learning experience ya, learning experience jadinya religious experience, pengalaman keberagamaan setiap orang itu berbeda-beda. Sehingga kemudian ketika perbedaan itu kemudian mengkristal ya oleh beberapa orang dan itu bisa secara terus-menerus itu dibuktikan, nah itu bisa menjadi sebuah teori dan lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebenaran. Ya, akan kebenaran tentu saja dengan nanti argumentasi, kemudian juga analisis, kemudian uji coba, dikonfirmasi, kemudian dikonfrontasikan sehingga menjadi sebuah memang ini loh sebuah kebenaran. Oke, ya menarik sekali dari sangat raw ini ya, sangat dalam katanya gitu ya. Oke, sekarang kita kasih waktunya agak terbatas nih, Ustaz Dede Sulaiman. Silakan nih Ustaz Dede nih. Mangga. Dede. Ya, silakan. Nanti Ustaz Puji ya komentar ya. Ya, silakan Ustaz Dede, kelihatan suaranya. Silakan. Ada nggak suaranya? Ada kecil, silakan. Nggak ada suara kayak. Go. Ya, silakan Ustaz Dede. Ya. Eh, Nggak ada suaranya. Lo Ya, ada? ada. Ada. Ya, makasih. Jadi kalau yang saya tahu itu bahasa hikmah ataupun bisa bahasa al-hakim yang disebut dengan filsuf ataupun filosofis ya, itu kan proses ya Pak Dokter ya, Ya, betul. proses yang dilalui oleh seseorang dalam hal agama ataupun kehidupan sehari-harinya. Ketika orang tersebut sedang dalam fase quarter life crisis lah, maka hikmah yang kita peroleh itu akan dapat mengajarkan kita arti kedewasaan dalam mengambil sikap. Seperti hanya tadi ajengan dari Bogor itu. Jadi butuh proses, artinya ketika orang untuk bisa mencapai kepada al-hakim tadi ataupun sufi tadi, ya ada tahapan-tahapan seperti perkuat keimanannya, terus juga syariatnya harus jelas, dan juga ketika sudah menapaki itu, imannya sudah bagus, syariatnya cakep, ya nanti akan ada hikmah di situ. Sebab hikmah itu dalam kata lain ihsan mungkin. Kayak gitu. Banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwasannya al-hakim atau hikmah atau filsuf itu ya kebijaksanaan. Ya, ada orang yang bijaksana ya. Dalam salah satu keterangan Ibnu Katsir juga dan di dalam At-Tabari, sebagian para guru-guru ahli tafsir itu menyampaikan pandangan beragama mengenai tafsir atas terkait masalah hakim ini
menyimpulkan bahwa semua pendapat para ulama atas kata-kata al-hakim ataupun hikmah, ya banyak uraian-uraian yang berbeda. Tetapi pada dasarnya bahwa kata al-hikmah atau al-ishab fil umur itu ya tergantung bagaimana proses yang dijalani oleh dia. Ada ulama Al-Jurjani kalau nggak salah, di dalam kitabnya itu pernah mengatakan al-hikmah ya ilmun yubhasu fihi an haqaiqil asya ala ma hiya ala fil wujud biqadri ta'atil basyariyah. Atau bahasa kitanya lah, hikmah itu ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang dialami dengan kadar kemanusiaan, kemampuan manusia itu sendiri. Bahkan atau ilah itu As-Sakandari, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari sebagai masterpiece ya Al-Hikam itu menyatakan rubama atoka pamana'aka wa rubama mana'aka fa'atoka. Bisa jadi Allah memberimu sesuatu anugerah kemudian menghalangimu darinya, dan juga boleh jadi Allah menghalangimu dari sesuatu anugerah kemudian ia memberi anugerah yang lain. Artinya ketika untuk mencapai filsuf itu kita butuh proses, kita butuh keimanan yang kuat, butuh perjalanan syariat yang luar biasa, sehingga hasil daripada itu semua mencapai kepada derajat al-hikmah tadi, ataupun ihsan kalau bahasa kita. Makanya bahasa-bahasa lain daripada hikmah ataupun filsuf-filsuf yang sekarang, ya kita bisa menapaki itu ketika kita bisa menjalani syariat yang bagus dan juga keimanan yang kuat. Di dalam Al-Quran juga kan dijelaskan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dalam Al-Baqarah itu. Jadinya bisa kita mencapai proses ataupun bisa mencapai kepada titik al-hakim tadi, orang yang bijaksana ataupun filsuf itu ya mempunyai tahapan-tahapan yang panjang. Artinya 2 tahapan di atas iman, syariat ataupun Islam. Nah, dengan dari situ barulah kita bisa mencapai al-hakim tadi ihsan, dan disebutnya filosofis. Ya itu bisa ditempuh sebetulnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya banyak berzikir, ataupun biasanya kan kalau di Islam itu hikmah itu lebih identik sama ngumpulin asma gitu, zikir, kan ya kayak gitu, mendengarkan kaul ulama, sering kumpul dengan ulama dan lain sebagainya. Nah, jadi hukem kalau kata anak santri, hukem. Ya itu Pak Dokter ya itu pandangan saya seperti itu. Dan terkait saya sebetulnya bahasa yang tadi Pak Dokter bilang wayas aluna ke aniruh itu senang itu, karena ya pembahasan itu ruh itu menarik sebetulnya. Cuman karena emang udah jam 10 kurang seperempat ini pada ngantuk kali. Iya kayaknya deh. Ya mungkin lain kali saja Pak Dokter ya, di lain kesempatan. Betul. Saya senang itu sebetulnya mau ngebahas seru itu. Tapi ya nanti sajalah di lain waktu. Ya ini lebih kepada lebih kepada sharing saja terkait masalah pendapat ahli filsafat itu. Dan juga tadi Kang Kulubul Hayat terkait masalah manunggaling kaula Gusti. Wah, itu panjang itu pembahasannya. Iya, betul. Luar biasa. Ya, mungkin itu hanya sedikit tambahan pandangan saja Pak Dokter ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sulaiman, ini luar biasa sekali ya. Artinya kalau saya ajari ya, saya analisis bahwa ketika kita kan gini, kita itu kan beragama ya. Agama itu kan muncul itu sebenarnya dari kesadaran mestinya
wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya keberagaman kita itu sebagai seorang muslim mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala itu mestinya muncul dari religious experience, bukan hanya dari istilahnya itu doktrin. Oke, setuju lah kalau ada orang bilang dari doktrin ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi akan lebih kuat ketika keyakinan itu muncul dari pengalaman kehidupan dan juga analisisnya secara personal, ya. Nah, sehingga kemudian nanti dia akan memunculkan keyakinan dan juga interpretasi-interpretasi yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama dalam masalah agama. Nah, ketika kemudian agama itu dipraktekkan, disitulah muncul nanti al-hikmah, ya. Nah, nanti kayaknya mungkin next kita akan bahas tentang al-hikmah nih kayaknya nih ya, karena ini juga kajiannya sangat panjang sekali, gitu ya, sangat panjang sekali. Udah 50 gitu ya. Ya, mohon maaf sekali untuk semuanya ya. Kayaknya ini menarik sebenarnya. Tadi kita belum, ini saya juga belum dibahas ya tentang yas'alunaka 'anir ruh gitu ya. Kemudian dalam konteks-konteks yang sekarang itu sedang viral, sedang berkembang, itu kan perlu adanya jawaban dari tokoh agama gitu ya. Dan kita sebagai tokoh agama tentu saja harus bisa menyampaikan ini loh, apa namanya, ya minimal tadi itu yang mendekati kepada kebenaran. Ya tadi suluk ya, jalan untuk mencapai kebenaran itu ya memang perlu adanya pemahaman. Ya mungkin ya cara beragama kita diawali dengan doktrin, ya dengan penyampaian dari guru-guru kita, alhamdulillah, tapi kemudian kita tambah dengan analisis, dengan pengalaman keberagaman sehingga kita sampai kepada puncak keyakinan. Nah, itu yang diharapkan. Jadi makanya tadi pemahaman terhadap materi keilmuan kita itu juga memang untuk orang dewasa, ya, dalam artian itu bisa memahami tentang bagaimana orang seperti ini, kemudian kenapa muncul pemahaman seperti ini, nah bagaimana kemudian itu bisa menyikapinya, ya, nah lain sebagainya. Jadi keberagaman kita secara spesifik nanti dalam interpretasi nas, ya, termasuk apalagi nanti dalam masalah fikih, ya, dalam masalah-masalah keberagaman yang lainnya, ini perlu adanya bijaksana dan juga bijak sini tentu saja, ya, jangan bijaksana saja tapi juga bijak sini juga. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan ala timamikum, terima kasih banyak untuk semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang, ya. Kayaknya kita nanti di puncak kita akan belajar tentang hikmah, ya. Saya ada satu buku kutip menarik tentang al-hikmah fil Islam, gitu ya. Jadi bukan hikmah tadi yang mungkin masyarakat bilang oh ini ilmu hikmah, bukan itu. Kalau saya lebih cenderung mungkin untuk sementara hikmah itu adalah ya rahasia ilahi yang kemudian disampaikan kepada atau ditujukan kepada seseorang, gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit padannya kalau dalam konteks ilmu hukum di fikih itu adalah maqasid, ya, maqasid syariah. Jadi dia agak-agak kuat keterikatan itu kalau maqasid dengan al-hikmah, beda disiplin ilmu saja sih sebenarnya. Ya, insya Allah kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.